Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad. Ya, saya mengajar adik-adik untuk bermain musik, bersolawat dan bernyanyi. Yang mau saya tanyakan, saya kebetulan agak curhat sedikit, Cak. Saya punya putri angkat. Beliaunya dulu korban dari ayahnya dari Medan, narkoba dari ayahnya. Jadi kakak kandungnya meninggal karena narkoba dari ayahnya juga. Beliau sendirian dan bertato. Kemudian kurang lebih 2 tahun yang lalu masuk Islam dan bertemu saya. Saya bilang, karena fisiknya orang melihat seperti laki. Tetapi saya bilang, tetap sholat nak, tetap sholat. Loh bu, katanya saya nggak boleh sholat. Saya ke masjid loh diusir karena lihat tato saya. Seperti itu. Terus saya bilang, tetap kalau kamu takut ke masjid, sholat di rumah. Di kos-kosannya, saya bilang gitu. Dia mau hidup normal. Jadi selain doa, apa yang harus saya lakukan? Karena dia menganggap ibunya sudah meninggal. Ayahnya dipenjara di Bali berkenaan dengan narkoba itu tadi. Apa yang harus saya lakukan selain doa? Karena maunya saya masukkan ke keluarga saya, keluarga besar saya menolak. Karena masa lalu yang seperti itu. Kalau saya berpedoman bahwa semua orang pasti punya masa lalu. Bagaimana tinggal dia mulai saat ini sampai seterusnya berbuat baik dan urusannya itu urusan Allah. Bagi saya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya tidak diselai dan dicampuri dengan tema-tema lain, saya kira langsung saja Bu ya. Jadi saya kira Ibu mendapat derajat yang sangat tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Sampai belum ngelakoni koyok muniku, Anda menampung yang semua orang tidak mau. Elek-elek oh ya rodok meh padha penggaweane sampean kalau kula niki. Sing nglakoni koyok ngene iki ya sapa? Kula keliling ngeten bengi ngramut wong-wong atine cek seneng gitu. Ngene iki kudune sing keliling ini ketua NU, MUI, Departemen Agama lah ngoten nah. Mereka mudhun nek pas kajenge enten pemilihan to. Pamane nggih, wis saiki iki mang ana pendidikan politik ta gak? Nek maknya ana pendidikan politik ana, pendidikan tak sembarang ana. Bal itu kan kewajibannya parpol. Kapan kamu tak jelas mengenai Pancasila, ya? Oke. Nah, jadi sampean sama saya elek-elek karo kiai itu melakukan yang orang lain tidak mau melakukan. Jadi insya Allah sampean mulya gak karu-karuan. Nah, tapi sampean ojo berharap bahwa dunia nrimo sing sampean lakoni. Anjane mesti gak diterima. Kayak aku iki sapa sing nrimo aku? Sapa jajal? Loh ya maksud saya melakukan apapun tidak dianggap lah ngoten sih. Napa mon sing kula lakukan mboten dianggap, mboten dicatet, mboten dianggap apa itu di dunia keagamaan, di dunia politik. Saiki wong ngomong reformasi gak ono sing nyebut bahwa sing ngongkon Soeharto mudhun aku. Sing ngongkon sing ngomong iku aku ijen. Bahwa ndek muriki ono Gus Dur ono kabeh iku mek ndek mburiku. Tapi sing iso idik-idik Pak Harto mek aku. Mergo Pak Harto ku macan besar dan macan nek kelawan karo macan dhek beker. Nah, nek kepengin ngalahno macan dadi laler. Laler mlebu kupinge macan, macane gak iso apa mek ngene. Nah, ngono ya jelas ya. Oke. Bu, jadi bagus. Sekarang masalahnya adalah sampean jangan terlalu berharap kepada kiri kanan, termasuk kepada keluarga besar. Yakini, lakukan dengan segala penderitaan dan nikmatilah penderitaan itu namanya orang gharib atau ghoroba. Gharib itu artinya orang yang memang terasing. Dan Rasulullah mengatakan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Pokoknya nek kon nglakoni Islam kon iku terasing. Meneh-meneh terasing meneh, mari ngono terasing meneh. Begitu sampean nglakoni sing bener, iku gak disenengi wong akeh biasa iku. Ngoten nggih. Lah sampean ojo ngenteni, ojo berharap, ojo njaluk apa-apa. Kejaba nang Gusti Allah karo yang keyakinan sampean dhewe terus
ojo kuwatir Gus. Kula niki sampe tuwek ngeten niki gak njaluk apa-apa gak ono sponsor. Sampeyan nonton TV Songo. Nonton Aswaja, nek di Jogja nonton ADTV. Anggit sampean niku nyambut gawe ta. Niku sedekah Kiai Kanjeng Kali kula untuk masyarakat lewat TV 9. Itu kita berikan sakarepmu kon golek iklan sakarepmu nek oleh duit PPN dhewe aja adek ngekeki aku karo Kiai Kanjeng. Semua TV yang memuat itu monggo kita sedekah. Ya Bu ya. Karena saya tidak ingin Tuhan nanti ya wis nek anjene kon tergantung TV kon ndolek rezeki kon. Wis kon gak usah njaluk aku lah. Lah nek ngoten Gusti Allah ngoten nggih. Nggih, timbane Gusti Allah ngomong ngoten kula wis gak aku gak njaluk apa-apa rek. Bahwa rene aku disuguhi kopi iku saking cintane karo aku. Saya tahu gak njaluk kopi. Ya mek Pokari Sweetno lho anu. Plastikono mek ngono tok. Jane ya gak ya gunane ya tak gawe ngekumake iku mang. Nggih, sampean kudu sing nikmat, sampean nikmati penderitaan. Kata Rasulullah mengatakan badal Islam ghoriban. Islam itu dimulai dengan posisi terasing, terus mben terasing meneh, terasing meneh terus Allah Kanjeng Nabi ngomong, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah orang yang terasing. Sampai nikmati aku iki terasing. Dan itu terus sudah berpuluh-puluh tahun menunggu dan aku gak masalah. Anjen aku kepengin nolong kok. Gitu loh. Dan aku nek wala tamnun tastakthir, kalau kamu memberikan sesuatu jangan punya perhitungan untuk mendapatkan lebih banyak. Jadi ojo sedekah rek, sedekah kok Allah memberikan 10 kali lipat. Iku duduk sedekah jenenge iku dodol. Golek badi lak ngono ya. Ya, gitu loh. Sedekah titik. Gitu loh. Ya, jadi Bu sampean mulya gak karu-karuan. Lara lopone alhamdulillah, nikmatilah. Saya itu wis kadung ngono. Semakin aku dilarani wong, semakin nikmat lah gendengan niku. Sampai ngoten kula, ayo terusno. Ayo terusno. Aku model ayo gini, ayo. Endi? Gladimu endi? Cepetan. Ngono. Perkara aku matek gak matek dudu urusanmu, dudu urusanku. Urusane sing diurip. Jadi sampean terusno. Saiki teknisnya nek arek narkoba, iku aku seneng arek gelem sembayang. Lumayan. Gak ditiru ndek masjid, wis mesti ae wong masjid. Masjid nggone wong suci kok. Nggone wong suci, nggone duduk musala iki lho ya. Nggone wong sing yakin dhek mlebu swarga. Nek wis yakin mlebu swarga aja adek sembayang. Soalnya nek kon sembayang berarti kon jek ngakoni nek kon iki jek sesat. Karena di dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Berarti kita masih mengakui bahwa kita masih belum mustaqim. Lah ngono. Selama kita masih punya kesesatan dan masih merasa belum benar, kita sholat. Tapi nek sampean wis merasa bener, wis aja adek sembahyang, wis mlebu swarga lah kita terus kari ngrokok ae wis ngenteni kiamat. Jadi sampean aja mundur Bu ya, terusno. Terus nek narkoba iku Bu, obat opo ae gak ono. Sudah berhenti ya. Jadi alhamdulillah. Asik, wis gak ono masalah. Narkoba nek sampean ya, narkoba itu efek-efeknya tanya sama beliau lah, sama dokter ya. Tapi kalau untuk berhenti dan tidak berhenti itu tidak berdasarkan laboratorium, tidak berdasarkan pendadaran ceramah, tidak. Berdasarkan kon kepingin leren tagak. Nek kon kepingin leren. Nek kon anjane gurung kepingin leren masih diobati kaya opae tetep kumat meneh. Dadi nomor 1 khalifah kon dhewe. Nek kon anjane yo. Arek saiki gak teges arek. Kate iya ngenteni sik. Engko cak ngeten nggih. Ala kok nek gawene keputusan dhewe to. Penyele cangkemku. Ya to, engko nek aku ngomong iya terus bareng ngono ternyata gak dadi, jare cak nuni iya kok ngene. Ngono to. Senengane nyele cangkemku. Ya Bu ya, jadi sudah bagus. Saiki terakhir soal tato. Iki gawe pelajaran bersama. Ya opo nek tato iku upama tatoan di tangan upamane, rai upamane kaya Mike Tyson ngene kok. Nah, iku sah tagak wudune. Kok wani kon ngomong? Tak kandakno lho ngono. Wis ngene ae. Ayo carane ndolek iku lak ngene rek. Ngerti bedane gula karo legi? Legi ambek gula. Gula iku mesti legi, tapi nek legi gurung mesti gula. Jelas ya? Ojo gula mesti padha karo
legi utawa legi mesti padha karo kula gurung karuan sih. Jadi kayak ngono iku tato yang ngono saiki wong wudu iku sing diwudoni iku awake ta kelakuane. Sih, kono iso jawab sing wis seru. Kono kepinteran kon. Aku iki Abu Nawas. Abu Nawas iku nek khutbah ngono. Nek kepeksa khutbah Abu Nawas ngene. Alhamdulillah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, bagi yang sudah tahu apa yang sudah saya omongkan, yang akan saya khutbahkan, tolong kasih tahu kepada yang belum tahu apa yang akan saya khutbahkan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah tahu apa yang akan saya khutbahkan, tolong kasih tahu kepada yang belum tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Enak ngene iku. Ya ngene ya, saiki tak balik nang tato ngene Bu. Iki ngomong carane ngitung kahanan Bu, cara ngitung kenyataan. Jadi sampean mau tak takoni sing diresiki iku kelakuane ta awake. Kedua-duanya. Oke, kedua-duanya oke sik, ngene saiki ngene. Nek sampean wudu kate nang masjid terus ngentut di tengah jalan. Ngono ya. Terus mari ngono wudu meneh. Sing ngentut apa nih, Dik? Silite. Waktu wudu kok gak resik? Masa wudu ngene, Rek? Oke, badannya tetap syarat rukunnya tetap seperti itu, tapi hakikatnya janjane sing diresiki kelakuan. Buktinya tempat yang dipakai untuk mengeluarkan kotoran tidak perlu dicuci. Lho raine gak melok apa-apa malah diusapi. Gitu? Kemu barang lho. Nek cangkeme muring-muring. Lah nek raine protes, lan apa kula sampean usap-usapi wong sing ngentut silit kok. Ya apa nek ngono? Kurang tau mikir kan. Mulane ngene lho, enak sih kan dikon agama iku rasional, dadi sembarang iku kan lega mergo kon roh temenan. Ngono ya Rek ya. Nah, jadi meskipun mohon maaf ini yang kentut, dia tidak perlu dibersihin. Tetap yang dibersihin adalah wajahnya, tangannya, telinganya, semua gitu ya. Yaitu panca inderanya, artinya alat-alat yang melambangkan kelakuannya. Kalau mata melambangkan kelakuan ketika melihat sesuatu, telinga melambangkan akhlak mendengarkan sesuatu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang dibersihin itunya, bukan telinganya itu sendiri, tapi pendengarannya. Ngerti ya Rek ya? Bedanya telinga sama pendengaran Ro ya? Sama dengan bedanya gula karo legi. Nah, tadi saiki berarti tato emang gak apa-apa tau apa-apa? Gak apa-apa. Wong saiki aja meneh kok tato, wong kon gadek banyu nek ancene banyu iku gak apa-apa. Gak nganggo banyu yo ngresik, wong masalahe duduk banyu ngresiki kulitmu kok. Masalahe awakmu ngelakoni kesadaran untuk ngresiki kelakuanmu. Maka tayamum boleh. Dan Bu, pun lega nggih. Bismillah nggih. Wis sampean terusaken. Aja arek mengharap apa-apa sing swargane meneh-meneh lah apa sampean dolek saiki. Nek dunya sing ngene iki tok. Gak tepat. Arek-arek kecelek kabeh. Saya Hendra dari Rukun Gresik. Ini gak soal pekerjaannya tuh. Di era globalisasi sekarang ini, zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih. Tapi seakan-akan pendidikan moral di negeri ini semakin menurun dan sulit ditanamkan kepada generasi muda saat ini. Yang ingin saya tanyakan, jika kami seorang murid, bagaimana cara menghindari pergaulan bebas saat ini agar tidak tersesat gelombang kemaksiatan? Ya hindari. Masa hindari gak iso? Agar tersesat. Apa ngene menghindari? Ana iko agak lho kare ngono lho. Wong saiki lho aneh. Ya ta? Ya apa carane cek iso poso? Ya apa jawabnya? Ya aja mangan. Wis selesai masalah. Kan iki ya apa sih kon iku? Yang kedua ya Nun. Lah wis tapi jelas ya. Ya. Ngono kok takokno
Bagaimana cara menghindari? Ya menghindar. Bagaimana cara menghindar? Ya aja diparani lah ngono sih. Oke, Kedua. kedua. Jika kami sebagai orang tua, tolong ajarkan kami bagaimana cara mendidik anak kami agar tidak salah dalam Tadi pertanyaan tentang anak supaya tidak masuk ke dunia kemaksiatan. Caranya bagaimana? Ya ojo melbu. Cara menghindar ya ojo ya menghindar. Caranya gak stres. Ojo stres. Kon iku menyelesaikan dirimu cari bahan dari luar, goblok. Itu kedaulatanmu dan lakukan dengan dirimu sendiri, ojo ngebon. Persebaya ta ngebon Arema iku. Ngono rek, mulane berdaulat kepada dirimu sendiri, mandiri, gak titik. Ngono. Kari ngomong gak beres. Mungkin gak tapi Oke, yang terakhir. yang kedua, kalau orang tua bagaimana? Nah, ini jane mak aku takon wis liyane wis. Mosok untuk gak nyolong, untuk gak
medok 5-5 ya ngenteni Quran. Upama gak ono Quran masuk kon mau 5. Masuk kon gak duwe pikiran ngono iku elek, ngono iku bahaya, ngono iku menghancurkan. Masih gak ono Quran lak gak sih? Masuk ngenteni ono negara Indonesia undang-undang 45 ono pasal-pasal hukum kait gak nyolong PT. Masih gak ono negara Indonesia kan agama Islam gak aku nyolong PT. Bener tak gak? Menurut saya tidak pernah taat kepada hukum. Kata apa Pak? Kan ini negara. Aku gak tahu taat hukum. Karena untuk berbuat baik saya tidak memerlukan hukummu. Sebelum ada hukum aku sudah berbuat baik. Ngono lho carane rek. Bener tak gak? Mulane saiki wong tuwa iku nomor 1 lak terus api elek iku ya apa tentang anake. Ngajari ceke salaman karo wong, apik karo wong lak terus sih. Terus kon takon bagaimana caranya mengajar? Mosok kon gak ero. Ya, mosok ana wong tuwek gak ero ngajari anake. Ya apa sih? Masih kan gak terpelajar lah ero sih. Bapakmu sekolah ndi? Lah ya bapakmu gak sekolah, abahmu apal Quran? Gak. Menguasai Quran? Gak. Roh hadis-hadis gak. Iso ndidik awakmu dadi wong sopane kaya ngono. Jadi tidak ada masalah. Kita sudah punya Quran di dalam diri kita sampai batas tertentu. Cuman ada wilayah-wilayah informasi yang tidak mungkin kita dapatkan. Maka Allah kasih wahyu untuk memberi sesuatu yang kita tidak mungkin mencari sendiri. Itu namanya agama. Jadi aku iki nyun sewu ya, aku iki anakku gelem sekolah sing cilik dhewe ku alhamdulillah. Uangnya ngongkon sekolah. Ya, terus begitu katanya sekolah, setelah kita gagal berkali-kali akhirnya anakku sekolah kita cerita nang awak. Sebelum dia berangkat sekolah takon ngene iki. Isik bengine pas bareng karo Bupati Sidoarjo, pas urusan lumpur biyen anakku tak takoni, "Gimana, Pak? Besok jadi sekolah ya?" Terus saya jawab ngene iki, "TK iki sekolah maksudnya TK, mlebu TK lho, ya wis gak gelem." Ustadz kiai-kiai ono anak ngomong ngono lak sok toh. Pertanyaannya agama itu gimana tuh pentingnya lah, cik sopan toh. Oh Rai, nantang agama itu penting kok. Loh, anak gue ngomong, kena konangan wartawan belandi yang. Yes ya, tak jawab deh, tak jawab. Gini loh, Mbak. Kan kita itu nyari sendiri apa-apa. Supaya jadi orang baik, supaya jadi orang benar, kan kita punya pikiran, punya hati, kan terasa baik dan tidak baik. Jadi kita bisa nyari, cuman ada hal-hal yang kita tidak mungkin tahu. Misalnya Tuhan itu sifatnya apa saja, Tuhan itu gimana, penciptaannya gimana, nabi-nabi dulu gimana, kan kita nggak mungkin tahu. Nah, Allah ngasih tahu kita. Nah, Allah ngasih tahu itu yang namanya agama. Jadi gak seluruhnya berdasarkan agama, gak mas. Masih kon di alas sih lo, gak mungkin tematane awakmu anakmu dewe. Ya, ketek lo. Iso maca bedas lo, iso maca Quran ta. Ono ta bedas nek anake. Lah gak sih. Lah kok kon tergantung Quran karo hadis lo. Untuk hal-hal yang tinggi sifatnya perlu Quran hadis, untuk hati-hati macam perlu Quran. Tapi untuk pendidikan dasar wis cukup teko atine karo pikirane wong tuamu. Ojo terus merasa gak ero.
kok bayimu lahir diapakno ya iki. Wong saiki kok cik goblok iki ngono gak iso. Iki carane muruki nyusu ya apa ya? Wis tak kenekno nyelak nyusu dhewe. Templekno wis langsung ngene-ngene dhewe. Wong saiki iki merasa ya apa carane mengajari bayi gak iso nyusu. Jangele, mari ngono ngajari ngoyo. Ini nak, wetenge dikene nak. Cur. Gak iso kan ngumuruki ngoyo iku. Wong saiki iki dibikin minder, dibikin tidak percaya diri, itu kuncinya. Karena kalian nyun sewu ya, kalian semua ini oleh bos-bos tadi itu Pak, dibikin tetap bodoh, dibikin jadi anak kecil, tidak boleh dewasa. Kalau di TV itu tidak ada penyiar, sudah gak ono sih memperlakukanmu sebagai orang dewasa. Kamu dianggap siswa taman kanak-kanak. Kon nyewo MC tiko TV ndek kene lho. Gimana saudara, tepuk tangan dong. Oke, ya ta? Kene iki dianggap arek TK. Ayo ibu-ibu tepuk dong, mana tepuknya? Arek TK. Ya ta gak? Kamu di seluruh produksi kebudayaan ini dibikin menjadi orang yang tidak pernah dewasa. Itu titenono saya. Titenono kabeh. Gak oleh pinter, kudu goblok, gak oleh wis pokoke digawe gampang ditindas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yotin Bayu, saya dari Malang. Saya mempunyai keluhan yang sama dengan petugas bandara yang tadi Cak Nun bilang, yo alon-alon tarik gitu. Saya seorang dokter Cak. Kalau rame pasiennya gitu kan, kita secara nggak sadar tuh langsung, selanjutnya, alah iki lorong ini sing kayak dhisik kayak gitu. Nah itu menurut saya sendiri belajar setelah melayani pasien itu, saya belajar kok saya tadi itu kayak gitu ya ke pasien itu, gimana kalau saya sendiri digitukan. Nah itu saya belajar sendiri, ini mungkin karena empati kita yang berkurang, karena kita terlalu terbiasa dengan pekerjaan itu. Pertanyaan saya, gimana caranya menstabilkan empati kita ini biar kita itu stabil? Kok sepertinya itu ada hubungannya dengan manjada wajada ini. Gitu Cak, makasih. Assalamualaikum. Ya. Jadi jada itu kan melakukan kesungguh-sungguhan. Maka dia harus menyadari ruang dan waktunya. Jadi kamu sungguh-sungguh berapa lama? Kan itu, berapa lama? Di mana? Jadi misalnya kamu yakin, kita yakin bahwa yang benar itu senyum setulus-tulusnya kepada pasien supaya dia sebelum saya obati pun dia sudah merasa lega dan itu menuju sembuh kan gitu. Tapi kan nek wis pasien wis 15 kan wis ngelundase. Ya tambah. Nah, maka tiap hari kita berusaha, Pak. Saiki ngene, awakmu tahu ngalami salaman ya? Itu saya sangat sadar, salaman itu bisa setengah jam, 3/4 jam sampai 1 jam nek tak turuti. Iki kok kira-kira gak lah. Ya usah ini kayak Pak. Ya. Aku biasa salaman kan sangat tertib, di maknya itu sangat tertib, arek-arek ya sabar dan tanya sama Mas Ali, tanya sama teman-teman dari Jogja. Saya selalu mengatakan, senyum saya, perhatian saya tidak berkurang satu digit pun, satu serpih pun dari orang pertama sampai orang terakhir. Saya tetap dengan tingkat jada saya sejak awal. Tetap. Lupa arek-arek salaman ini gak terima salaman, Pak. 3 kali lipat, Pak. Engko salaman mari ngono ndegep. Gak, saiki macam-macam. Ono sing jadi carane macam ono sing salaman terus tanganku dijupuk diusuk-usuk ono rambute. Ono salaman meneh aku didegep terus aku dilus-lus ngene iki sampai sikil terus baru dikene nang pipine dhek. Sono meneh salaman ngene iki, kaplok jak. Kaplok. Akeh nek njaluk dikaplok ya akeh. Malaysia aja begitu, saya di Malaysia aja pukul, tak pukul 2 sini. Nah dulu waktu awal-awal masih ada perkara di panggung, begitu saya mukul orang Pak Is mencolot, ada apa Cak? Nah, kan premannya di belakang,
Begitu saya mukul orang kan dipikir ada masalah, dia loncat ke depan. Ono meneh Mas, engko diusap sampai ngambung sikil. Ku ndek Bandung, ndek Jakarta malah ngambung sikil. Jadi aku ya apa kalau mengelak, tapi jangan lupa, jangan pernah ragu-ragu kepada hati saya. Kepada Anda saya tidak berkurang sedikit pun, dan kepada Allah saya ndlosor sak ndlosor-ndlosor. Gak kira aku bangga karo iku. Gak kira gede ndasku mergo kon-kon koyo ngono. Gak. Aku ngremehno alah dapurku apa lah. Itu Allah yang kamu rindukan, bukan saya, kan gitu. Saya cuma jalan saja, kan gitu. Allah yang kamu rindukan. Nah, ada lagi Mbak, itu saya terlatih tiap hari Mbak, sampai jam 3 ngeladeni sarapan sampai jam 4 kan gitu. Dan saya tidak sedikit pun berkurang. Penghormatan saya, cinta saya, bahkan arek deket tak deket. Enggak waktu tanemen niku tambah niku akhirnya. Ada yang anu kan, sing aku rada gak paham meneh. Ono sing anyar meneh. Didukep. Dicakot kene iki. Dicakot Pak. Itu nabi. Terus mas aku ada model menahan. Karena aku tuh menahan tak los kan kita los ya wes gitu. Loro kaya apa aku tetap ya wes. Loh, Pak, saya bahagia di dunia karena jabatan saya adalah pelaku cinta. Ada anak Maia di rumah sakit Sarjito, saya datang itu kan dalam keadaan sudah mau mati. Dia sudah yakin dia akan mati, tapi pokoknya saya tidak mau dicabut dulu kalau Cak Nun belum datang. Begitu aku teko Mas di deket, dicuel iki karo nek. Pipiku iki dicuwakot iki. Ya Allah. Itu teman dari Solo, Pak Herman itu namanya. Oh, dicuwakot kene iku ya Allah. Dan itu aku tidak boleh mengok, tidak boleh teriak gitu ya. Saya jangan percaya kalau menganggap bahwa aku yang engkau hormati. Engkau sebenarnya sedang mendapat pantulan dari yang engkau kagumi yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan siapa-siapa. Benar ya? Makanya wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah engkau berharap. Ini ya Mbak ya. Ya iku ini kita sudah melanggar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Saderenge kula nyuwun amit Cak nggih. Jancuk niku lah napa sih kok dianggap kata sing elek lan dianggap sing dosa. Padahal teng Al-Qur'an lan hadis pun mboten wonten. Kula pun semerap nek misi wong niku nggih elek. Mongso gawe wong mangkel. Nah niku kan wong mangkel kan sama aja apa? Ya gini, kalau nasnya, nakliyahnya nanti coba di Quran search ya. Kasar misalnya. Dan aku tidak marah kepada hambaku yang berkata kasar kalau dia dalam keadaan teraniaya. Nah teraniaya ini kan ada yang instan, ada yang struktural, ada yang panjang. Jadi kalau aku bendino merasa teraniaya terus, akhirnya ya miso lagi. Kan janji itu biasanya kayak kemarahan hati yang murni.
Nanti baru Anda bisa menilai. Itu bukan makian sama sekali, itu kemesraan luar biasa. Seandainya dulu jancuk ditanamkan dengan kata yang baik, insya Allah sekarang dikenal dengan kata baik. Loh ya, enggak, jancuk itu jelek atau baik kan enggak ada rumusnya. Itu kan anggapan orang bahwa jancuk itu jelek. Karena orang ngertinya itu kalau di Batak bukimai, cukimai, ngono kata gini jancuk. Gitu kan? Kalau fuck your mother, ngono kata motherfucker, ngono kata. Itu beda kalau Jawa Timur sudah lain. Artinya sudah lain sama sekali, di sini sudah terbalik. Itu sudah terbalik. Di Jogja itu yang sopan, yang Jawa agak lebih klasik. Itu justru kalau sama orang tuanya tidak bosok. Kalau sama temennya malah bosok, kromo inggil. Jadi dalam kebudayaan ada kemungkinan dinamika seperti itu. Kita ngelihatnya harus sebab akibat. Jangan dilihat secara sepenggal. Itu ya Mas ya. Tapi ojo terus digai-gai lho. Ojo digai-gai, kadang-kadang kalimat thayyibah ya gak cocok. Misalnya nih, kon mangan di endi? Anu cak ten kekil mriku. Subhanallah. Kon kira-kira mangkal semakin maraknya tahfidzul Quran di mana-mana. Jadi tahfidzul Quran itu ada yang sifatnya literer, di mana Anda menghafalkan juz 30 sampai 30 juz kata-katanya. Dan Pak Ustadz Hasan tadi mengatakan hafal anak-anak umur 9 tahun, 15 tahun meskipun tidak tahu artinya. Nah, ada yang khatam membacanya, itu namanya tadris atau tadarus. Nanti kita akan meningkat ke tafhim wa ta'lim, mencoba memahami setiap kata dan asal-usulnya, asbabun nuzulnya dan seterusnya. Kemudian kita mencoba mentadaburinya dan menafsirkannya bersama-sama. Kemudian kita meningkat ke ta'lim, ta'rif, tidak hanya mengetahui apa isi Quran dengan kata-katanya itu, tetapi mencoba menyelaminya, mengeksplorasinya dan mengembarai makna-maknanya. Setelah taklim dan takrif, taklim itu pembelajaran yang meluas, takrif pembelajaran yang mendalam. Kira-kira seperti itu, karena setiap bangunan harus meninggi dan mendalam. Semakin tinggi harus mendalam akarnya, dan semakin lebar pondasinya, semakin tinggi gedung bisa dibangun. Begitulah sunnatullah terhadap gravitasi dan keseimbangan, atau dalam Islam disebut tawazun wa tawassut. Setelah taklim wa ta'rif, kita akan sampai kepada takdib. Takdib adalah bagaimana Al-Quran dijadikan peradaban hidupmu. Bagaimana ketika engkau bangun tidur atau ketika tidur sampai mandi, sampai mengurusi anak, mengurusi bapak ibu, itu semua dengan peradaban Al-Quran. Oleh karena itu khatmil Quran itu tidak hanya hafal, tetapi juga ada tahap-tahap di mana kita khatam maknanya sedikit. Kemudian kita kembangkan lagi sampai khatam pada tahap berikutnya. Sebagaimana kelas 1, khatam kelas 2, khatam kelas 3, khatam kelas 4 dan seterusnya. Kita tidak pernah khatam total, tapi kita akan terus menghatamkan setiap keperluan-keperluan dari Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan ini sudah dibimbing oleh Allah berdasarkan surat Al-Maidah ayat 54. Anda baca nanti sampai di rumah Al-Maidah ayat 34 bahwa kalau orang pada murtad, kata Allah, aku akan mendatangkan kaum yang baru. Murtad itu bisa diartikan secara syar'i, yaitu keluar dari Islam, bisa diartikan secara budaya,
yaitu bahwa Anda seharusnya melakukan tapi tidak melakukan, atau seharusnya tidak melakukan tapi Anda melakukan. Seharusnya Anda 5 tapi Anda rakus sampai 8. Seharusnya Anda 8 tapi Anda malas sehingga hanya 5. Itu namanya murtad dalam arti budaya. Barang siapa murtad, maka aku, kata Allah, akan mendatangkan kaum yang baru yang aku mencintai mereka. Jadi bukan karena kumpul di sini, bukan nomor 1 karena Anda mencintai Allah, tapi karena Allah mencintai Anda dan Allah memberi hidayah untuk berkumpul di sini. Jadi Allah subjek utamanya, bukan kita semua. Dan karena Allah mencintai kita, maka kita pun mencintainya. Kemudian kita punya 2 sifat, kata Allah, yaitu Adillah alal muslimin wa izzah alal kafirin. Adillah itu artinya berkasih sayang satu sama lain, sesama muslim. Muslim ini juga bisa syar'i, bisa relatif. Artinya setiap orang yang berbuat baik, apapun subjeknya, apapun identitasnya, itu sudah berbuat baik. Meskipun untuk lulus apa tidak di hadapan Allah butuh sertifikasi KTP Islam atau tidak, terserah Allah. Kita tidak usah ngaran-ngarani karena Anda bukan ponakannya Allah dan bukan besannya Allah dan bukan menantunya Allah. Kita semoga hidup kita itu la'allakum, la'allana. Kita tidak tahu persisnya. Yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa beriktikat baik. Oleh karena itu, berkasih sayang sesama manusia, ya sesama umat Islam. Nah, umat Islam itu yang mana? Apakah yang 73? Semua golongan mengatakan yang 72 itu arek-arek itu. Saya yang nomor 1 yang diterima oleh Allah, kan begitu. Kita sekarang belajar bersikap. Mudah-mudahan semua termasuk satu golongan yang diridhoi Allah. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita hanya bisa begitu. Kalau persisnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Dan oleh karena itu kita akan bertemu Allah, karena sekarang kita tidak mungkin ketemu Allah dalam arti eksistensial dan zatnya kita berhadapan langsung. Meskipun Allah menjanjikan kita akan berwajah dengan beliau, tapi yang bisa kita ketahui dari Allah sekarang adalah sifat-sifatnya, kehadirannya, kasih sayangnya, pertolongannya, kebijaksanaannya, perlindungannya, betul enggak? Jadi yang kita ketemu sekarang dengan Allah adalah sifat-sifat atau asmaul husnanya. Allah rohimnya kena kita, rohmannya kena kita, karimnya kena kita, kobitnya kena kita, karena kita agak nakal, rezekinya dihalang-halangi sedikit sama Allah. Allah al-kobit, kan begitu. Allah al-mudhil, Allah menyesatkan kita karena kita memang kurang ajar sehingga Allah menyesatkan kita, dan seterusnya. Nah, Allah yang sejati itu Anda tidak bisa ketemu kecuali Allah sendiri yang berinisiatif untuk memenuhi Anda. Sama dengan Anda tidak pernah tahu Allah kalau tidak ada Islam. Semua manusia di dunia tidak akan tahu Allah kalau tidak karena Islam. Sekarang ada 340 juta nama Tuhan selama peradaban manusia. 340 juta ditambah 1, 341, yang 1 ini ketuhanan yang Maha Esa. Tanya sama pemimpin-pemimpin berjaga, sopo sing kok maksud? Siapa yang kamu maksud Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Yang kamu maksud itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, apa Gusti Yesus, apa Yehova, apa Yahweh, apa Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Wenang, yang mana? Which one? Mereka tidak akan bisa menjawab karena mereka juga tidak sungguh-sungguh urusan sama Tuhan yang Maha Esa. Mereka pakai topeng Tuhan yang Maha Esa supaya Anda memilih mereka, gitu dong. Oke, teman-teman sekalian, Allah yang sejati. Anda menepuk tangani kesedihan Anda sendiri. Allah sendiri itu kalau dalam Al-Quran jelas, laisa kamitslihi. Kamu bayangin Allah kayak apapun Anda tidak tahu. Kalau Anda Jumatan, siapa yang nyuruh? Jelas Allah. Anda sembahyang 5 waktu, jelas. Jadi yang agama itu adalah yang jelas dari Allah. Ada rukun Islamnya, ada rukun imannya, jelas ada mahdohnya. Nah, yang tidak punya ibadah mahdoh sesungguhnya bukan agama, tapi jangan ngomong kepada siapa-siapa karena ini termasuk ujaran kebencian dan hoak. Tolong belajar, anak-anak gontor belajar mal farqu bainal qat'i wa dhanni. Kalau qat'i jelas Al-Qur'an qat'i. Ustaz Hasan sudah menjelaskan dijaga selama berabad-abad oleh berjuta-juta orang yang hafal. Itu tidak mungkin hoax, itu qat'i. Itu pasti. Tidak konotasi tapi denotasi, tidak custom tapi default, tidak carangan tapi pakem kalau Anda kenal wayang. Nah, Al-Quran Islam itu jelas qat'inya, selebihnya dhonni. Apakah saya berdiri di sini ini dakwah atau bukan, itu dhonni. Anda boleh sebut saya mubalik, boleh tidak.
Dan itu tidak berdosa. Itu tergantung pemahaman. Anda tidak usah menyuruh orang yang buta warna untuk membedakan mana merah, mana hitam. Wong dia buta warna. Dan begitulah ilmu di dunia ini dilihat oleh banyak sekali orang yang buta warna. Jadi kalau Allah yang sebenarnya Anda tidak bisa tahu. Jadi kalau ada orang ngomong God, oh my God, itu kan karepmu kuwi God ning jane durung mesti kan gitu. Jadi kalau ada orang bilang ini bid'ah, Anda tinggal itu kan menurut sampean. Lak jarimu ini. Atau ini haram. Ya itulah perasaan adik saja. Saya juga mempelajari dan punya kesimpulan yang berbeda. Apakah yang benar Anda atau saya? Wallahu a'lam. Maka kita jangan mempertengkarkan kebenaran. Makanya tidak ada fastabiqul haq, yang ada fastabiqul khairat. Jadi kebenaran simpan di dalam dirimu sebagai bahan dasar untuk hidup, tapi keluarnya kebenaran sudah engkau olah menjadi kebaikan dan hasilnya adalah keindahan. Saya tanya, Muhammad Salah itu pemain yang benar apa pemain yang baik? Ronaldo dan Messi pemain yang benar apa pemain yang baik? Jadi kenapa tidak disebut pemain yang benar? Karena kebenaran belum output, kebenaran itu input, outputnya adalah baik. Menjadi sarjana belum prestasi. Prestasi adalah kalau sudah bermanfaat bagi masyarakat dengan kesadarannya, betul enggak? Sholat 5 waktu rajin belum prestasi. Prestasi kalau sudah membuktikan tanha anil faksha wal mungkar. Kalau masih sholat tok belum. Meskipun itu sudah benar tapi belum baik. Baiknya hanya antara kamu dengan Allah. Tapi untuk masyarakat tidak ada urusan kamu sholat tidak sholat. Yang penting kamu nyuri apa tidak, kamu sayang apa tidak sama tetangga. Asal jangan sama istrinya. Nah, begitu. Gitu ya. Sekali lagi terakhir, kalau Allah sejati Anda tidak tahu. Laisa kamitslihi syai'un, bagi orang Jawa tahu Allah itu Gusti kuwi tan kinaya apa, tidak seperti apapun, tan kinaya sapa, tidak seperti siapapun, tan kinaya ngopo, tidak seperti bagaimanapun. Apapun saja yang kamu bayangkan mengenai Allah salah. Makanya akrablah dengan sifatnya, akrablah dengan kehadirannya melalui kasih sayang, perlindungan, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Gitu ya. Nah, di surat Al-Ikhlas jelas. Walam yakullahu. Jadi kalau ada orang berdebat tentang Tuhan, gue diguyu karo Gusti lah pokon berdebat walam yakullahu kuwan akad. Tidak seperti apapun, walam yakullahu. Apalagi sebelumnya lam yalid walam. Saya tidak bisa apa-apa terhadap Indonesia, saya tidak bisa apa-apa terhadap umat Islam. Tapi saya boleh berharap dan saya boleh ikut menanam. Dan aku berpikir anak-anak Gontor yang sekarang didadar jaringan pondok Gontor adalah anak-anak milenial yang dijanjikan Allah di surat Al-Maidah 54, yang disayangi Allah, dicintai Allah, dan Anda menyayangi Allah, kemudian ada dibimbing untuk menjadi adzillah alal muslimin wa aizzah alal kafirin. Tolong nanti dielaborasi aizzah itu apa artinya? Min kata aziz, ya. Aizzah itu di Quran diterjemahkan bersikap keras. Tolong dilihat lagi. Tolong tidak usah anti kekerasan, anti kezaliman pasti itu. Tapi kalau anti kekerasan, enggak sih. Rasulullah melakukan kekerasan enggak? Ketika dia harus menjawab serangan sehingga beliau berperang, keras enggak? Jadi anti kekerasan cocok enggak? Sayyidina Umar sebelum masuk Islam nempeleng adiknya enggak? Keras enggak? Tapi gara-gara dia melakukan kekerasan itu dia masuk Islam. Jadi jangan anti kekerasan, anti kezaliman. Sebab kalau kekerasan kadang-kadang diperlukan. Jadi kekerasan itu salah satu hakikat hidup. Tulang harus keras. Kalau anti kekerasan ya sudah daging tok aja kamu. Terus gak iso rabi, gak iso meteng bojomu. Karena Anda maka anti kezaliman yang benar, anti kezaliman, bukan anti kekerasan. Kalau Anda anti kekerasan tidak merdeka Indonesia. Nah terus apa itu jasanya Pangeran Diponegoro? Dia pelaku kekerasan nomor 1. Bung Tomo, semua, Hasanuddin, semua pelaku kekerasan. Ontong Suropati, Supriyadi Blitar, pelaku kekerasan. Kalau Anda dilarang, disuruh anti kekerasan, memang mereka mau membunuh calon-calon pahlawan kita. Jadi bukan anti kekerasan tapi anti kezaliman.
iman. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas, nama saya Joko dari Banyumas. Saya baru kali ini Mbah ke Mojopat Syafaat. Saya kesini mencari cahaya sejati Mbah. Karena saya bukan orang baik Mbah. Maaf Mbah, cerita sedikit ya Mbah. Saya SD kelas 6 sudah mengenal alkohol. Terus SMP mengenal obat-obatan. Ini belum lama Mbah, sekitar 7 bulan, 8 bulan saya meninggalkan itu. Saya mulai bingung Mbah. Akhir-akhir saya mau berhenti itu Mbah, yang namanya itu apa namanya, orang mabok, orang ngoplo itu ya, yang dicari kan ngefly-nya Mbah. Nah itu akhir-akhir itu saya merasa nggak nyaman Mbah. Jadi lagi minum itu teringatnya Gusti Allah. Terus bener, itu asli Mbah, saya nggak mengada-ngada. Jadi ingatnya dosa, ingatnya kematian, kan jadi nggak nyaman Mbah. Kayak gitu. Yang dicari ngefly tapi malah takut nggak nyaman. Terus saya berusaha meninggalkan itu ya Mbah. Selama 1 bulan ternyata barang pulau apa itu meninggalkan itu semua, ternyata banyak yang nggak suka sama saya Mbah. Nggak sukanya masalahnya selama itu saya kan nggak sadar apa yang saya perbuat, karena itu terpengaruh obat-obatan terlarang. Jadi saya mau terjun lagi rasanya sudah nggak nyaman karena takut dosa, teringat Gusti Allah. Jadi bingung Mbah. Terus saya iseng-iseng buka YouTube. Itu ada di YouTube itu ada itulah pengajian Cak Nun gitu ya. Terus saya buka iseng-iseng apa sih inilah. Terus kok masuk gitu loh Mbak. Terus ya alhamdulillah saya udah 2 kali ini, pertama di IAIN Purwokerto itu Mbak, terus keduanya di sini. Terus intinya saya itu Mbak. Itu sebentar Pak, agak lupa Mbak karena terpengaruh itu obat-obatan udah lama sih. Ini Mbak, kulo kepingin paham Mbak kados jenengan tentang kehidupan yang sejati. Sesudah paham, saya pengen menjalani dengan baik dan benar Mbah. Terus yang terakhir, saya minta doa yang ikhlas dari jenengan Mbah. Nggo bekal kula pengajian. Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi ya. Pak Muzamil tolong bantuin saya. Menurut keawaman pikiran kita, dia itu mabuk aja sama Allah dipergoki kan gitu kan. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya memang yang Allah suruh, maka Anda sama Allah tidak akan terpisah. Jadi pada suatu hari Pak Muzamil, Rasulullah itu jagongan wong 5 wong 6 sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sama Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah itu iseng-iseng tanya, dulur-dulur ning dunya iku seneng apa? Aku njaluk telu wae sing paling kok senenge ning dunya iki. Terus Abu Bakar menjawab, yang saya senangi di dunia ada 3, kata Abu Bakar. 1, kongko-kongko sama panjenengan. Jadi ngobrol bareng ada Rasulullah, terus memandang wajah panjenengan, kan harus penak banget gue. Terus nomor 3, aku kepingin memberikan harta saya berapa saja untuk perjuangan panjenengan. Itu kata Abu Bakar. Kalau Umar jawabannya kan terus ditakoni kabeh,
Umar jawabannya kalau tidak salah, saya ingin membela kebenaran meskipun tidak dipuji orang. Kemudian saya ingin melawan kemungkaran meskipun harus terang-terangan dan dibenci orang. Terus yang ketiga, Umar menjawab, lali aku Ustaz. Pokoknya masing-masing sahabat menjawab, tapi yang paling menarik adalah jawaban Abu Dzar Al-Ghifari, Pak Muzamil. Saya senang 3 hal dalam kehidupan. 1, lapar. 2, sakit. Nomor 3, mati. Itu yang paling disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Terus ditakoni karo kanjeng, "Lah ngopo kok kowe seneng telu kuwi?" Terus Abu Dzar menjawab, "Kalau lapar saya menjadi ingat kelemahan saya dan saya menjadi sangat pasrah kepada Allah untuk segala keperluan hidup saya. Kenapa saya suka loro? Karena dengan sakit saya bisa sangat dekat dengan Allah. Dan saya suka mati karena mati adalah jalan utama untuk ketemu Allah SWT. Kan itu Om Samir ya. Nah Anda tadi tidak pakai suka narkoba aja Anda sama Allah ditemui, coba. Kan dasar itu dasar. Orang Madura itu bantah-bantah Allah dulu baru Allah jawab. Anda wis ngepil ditemani Gusti Allah. Ngepil malah kelingan Gusti Allah, apik banget ki, apik banget ki. Gue nek cara cah-cah kan, ya ngepil terus dan ketemu Gusti Allah terus. Jadi dulu saya punya teman di teater. Kita dulu pernah mementaskan judul satu teater agak besar namanya Geger Wong Oyak Macan. Itu untuk memperingatkan masyarakat Jogja bahwa akan ada pembunuhan para preman. Yang saya sudah tahu jumlahnya sebanyak 89 orang. Dan itu kita pentaskan beberapa hari sebelum pembunuhan pertama dilakukan. Tapi kedisian pembunuhannya sebelum pentas dilakukan karena salah satu preman ini nyolong motore Dandim. Motor tau kuwi, langsung dipateni toh. Urung wayahe wis nyolong malah gitu. Nah, dalam drama itu kita pentaskan di Jogja, Surabaya dan Malang, kelingan saya. Nah, ada waktu itu kan zaman Pak Harto, jadi ada yang menjadi Pak Harto namanya Sang Prabu Haryo Semangkin. Karena Pak Harto kan terkenalnya ngomong semakin lama semakin lama. Terus pemain Pak Harto waktu itu namanya, teman kita namanya Simon Harte, dan salah satu pemain yang lain namanya Jemek yang Anda sudah kenal ya, Jemek Supardi ya, yang terkenal di internet itu. Nah pada pementas kue nek main teater iki ngelundasmu, tadi mesti nek hari kedua mesti wis mulai kerengan, mulai uring-uringan. Nah bentroklah Simon sama Jemek ini di Surabaya, kerengan sampai ora wawuh apa ya, ora sampai jutaan, wis pokoknya musuhan pol wis. Nah saya sebagai sesepuh kan belum punya cara bagaimana mendamaikan. Memang kedua-duanya tidak salah, karena memang sama-sama capek, maka semua proses berteater itu begitu rupa capeknya sehingga pada waktu tertentu nanti akan mudah marah dan mudah bentrok, mudah kerengan. Terus dari Surabaya kita pindah ke Malang. Ternyata Allah itu ya kayak nang kue biasanya wong sembahyang ketemu Allah, kue orai ngepil ketemu Allah, penak tau kue.